Yo guys, tahun lalu gue sempet review Galaxy A72 kan, dan cukup impress dengan apa yang ditawarkan. Itu waktu itu formulanya tuh menurut gue bagus banget. Ambil fitur flagship, taruh ke dalam fisik smartphone mid-range dan menyertakan chipset mid-range supaya terjangkau harganya. Nah, di tangan gue ini sekarang udah ada penerusnya, Samsung Galaxy A73 5G. Anyway, kita udah pakai smartphone ini kurang dari seminggu ya. Dan sekarang kita mau ngasih review singkat buat kalian. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng buat yang belum. Like atau dislike videonya di akhir video nanti supaya membantu K2G dalam optimizing algoritma YouTube. Let's go! Dari zaman Galaxy S1 dulu, di mana itu adalah salah satu smartphone Android pertama gue, ada satu yang udah gue sadarin, tidak ada smartphone yang sempurna. Kalau smartphone sempurna, tahun depan ya bakalan kesulitan brand buat jualan. Begitu juga dengan A73 5G ini. Kita lihat yang menarik dulu deh. Hal pertama yang menarik pasti kameranya. Secara angka mantep banget buat jualan. 108 megapiksel quad camera. Tapi yang paling penting buat K2G tentu adalah experience-nya seperti apa. Sekedar info, kamera utama di belakang bisa merekam maksimal di resolusi 4K 30 fps dan hasilnya pun cukup stabil dan overall cukup bagus. Dynamic range-nya itu cakep, kemudian 30 fps-nya stabil, nggak patah-patah, kemudian sharp dan warnanya cukup natural. Kalau bicarain perekaman kamera depan, memang handphone Samsung itu nggak kenal kompromi. Di tengah lautan smartphone Android, dari mid-range sampai dengan flagship yang masih ngasih perekaman resolusi kamera depan 1080p maksimalnya, Samsung bahkan mid-range-nya udah ngasih perekaman 4K 30 fps. Mantep. Dan overall, kalau gue lihat secara image quality oke, dynamic range pun oke. Namun, perlu dicatat, stabilisasinya nggak jalan di resolusi 4K 30 fps untuk yang perekaman kamera depan. Nah, di Good Light, sesuai ekspektasi lah ya, karakternya mirip dengan beberapa smartphone Samsung akhir-akhir ini. Warnanya bagus, saturasinya nggak over, detailnya bagus, serta processing high dynamic range yang nggak lebay sampai kayak jadi palsu ala lukisan gitu. Mirip dengan S20 Ultra, mode yang paling sering gue pakai di sini adalah mode portraitnya, dibantu dengan depth sensor 5 megapiksel yang disematkan. In general, portraitnya cukup rapih dan real bokehnya. Walaupun begitu, ketidakhadiran lensa tele mulai berasa di sini. Yes guys, lensa tele yang kita cintai di A72 tahun lalu udah nggak ada lagi. Jadinya untuk dapetin framing dan komposisi ala foto-foto portrait ya kitanya harus mendekat ke objek. Gak bisa ngezoom sama sekali. Ketiadaan tele juga pastinya berasa ya di mode foto biasa. Jelas kita masih bisa ambil foto zoom 2 kali, yang sebetulnya adalah hasil digital zoom croppingan dari 108 megapiksel. Cuma menurut gua hasilnya berasa processed banget. Pro tip nih, kalau mau capture objek yang jauh daripada pakai digital zoom biasa, mendingan switch ke mode 108 megapiksel dan nyalain detail enhancer. Baru nanti crop dari situ. Hasilnya menurut gue masih lebih bagus dan natural ya. Secara megapiksel, untuk mencapai komposisi yang sama dengan 2 kali digital zoomnya, kita akan cropping dari full 108 megapiksel jadi sekitar 24 megapiksel yang jelas masih lebih dari cukup. Bahkan ketika cropping lebih jauh, sampai sisa 8 megapiksel lah kira-kira. Itu hasilnya juga masih cukup oke loh. Far better dibandingkan sekedar digital zoom di mode auto. Intinya dengan ketiadaan lensa tele, gue semakin bergantung sama mode 108 megapiksel dengan detail enhancer ini. Workflow gue tuh jadinya jepret dulu, recompose kemudian. By the way, masih soal 108 megapiksel mode-nya, gue menyarankan untuk pakai fitur detail enhancer-nya ketika objek bukan orang ya, karena itu adalah 108 megapiksel yang kena proses lagi. Ketika moto orang berasa ada efek bloom-nya. Kalau dimatiin berasa lebih natural aja. Lensa-lensa lainnya gimana? Gue suka ultra wide-nya, punya karakter gambar yang nggak lari dari lensa utamanya. Serta ketajaman yang bagus, secara punya resolusi 12 megapiksel yang jelas di atas rata-rata smartphone mid-range yang biasanya kasih 8 megapiksel. Resolusi lensa makronya pun cukup generous dikasihnya, 5 megapiksel, nggak sekedar gimmick jadinya. Ketika iseng gue bandingkan beberapa shot dengan backup phone gue yaitu iPhone 11, kelihatan dua smartphone ini punya arah yang berbeda. Galaxy A73 mengambil jalur proses photos yang artinya detail lebih keluar, terus dynamic range lebih balance ketika foreground dan backgroundnya jomplang.
Soal warna, Galaxy A73 5G ngasih skin tone yang rada ke arah merah, sementara iPhone yang seperti biasa ya sering kasih overall tone yellowish greenish gitu. Masuk ke kondisi indoor lighting beda lagi, dua-duanya kelihatan proses dalam style yang berbeda. Beberapa orang akan lebih suka proses images dari Galaxy A73 yang kasih detail namun selektif. Sementara beberapa bakalan suka hasil super tajam dari iPhone. Walaupun menurut gue pribadi detailnya terlalu harsh ya, terlalu keras gitu. Kayak kalau kalian pernah pakai Pixel pertama tuh kayak gitu. Di kondisi yang lebih gelap, A73 5G mampu ngasih hasil night mode yang lebih baik overall dibandingkan dengan mantan flagship 2019 ini. Gak perlu dijelasin kayaknya ya, udah kelihatan. Apalagi iPhone 11 gue nggak bisa ngambil ultrawide maupun selfie night mode pula. Ngomongin hasil foto selfie, lagi-lagi overall image quality gue vote untuk A73 ya, terlebih dalam sikon yang challenging. Seperti yang bisa kalian lihat, nggak perlu pusing, bisa langsung pause. Melihat hasil crop photos tadi cukup jelas ya, 108 megapiksel di sini bukan sekedar angka, namun bisa perform as intended pastinya, berkat kolaborasi dengan ISP dari Snapdragon 778G. Yap, Snapdragon 778G. Chipset yang K2G prediksi menjadi chipset mid-range paling laku dan ternyata terwujud prediksi kami. Saking lakunya sampai susah banget di pasaran tahun ini. In fact, ini adalah smartphone dengan Snapdragon 778G pertama yang rilis resmi di Indonesia di tahun 2022 ini. Di tengah lautan smartphone mid-range yang mendadak kena korting soal chipset dari yang biasanya pakai Snapdragon seri 7 jadi pada tiba-tiba pakai seri 6 atau mendadak switch ke MediaTek yang notabene lebih cost efektif, Samsung memberanikan diri tetap menghadirkan 778G di A73 ini. Yang masih belum tahu betapa handalnya chipset mid-range yang satu ini, monggo lihat beberapa video ulasan smartphone ber-778G di channel kami tahun lalu. Intinya sih secara performa bagus ya, lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari maupun gaming. Berhubung K2G udah stop pakai Genshin Impact untuk menakar performa, seperti video yang udah gue taruh di kanan atas, gue tes pakai Apex Legends aja nih. Gue main siang-siang di ruangan non-AC dengan mobile data 4G yang notabene bakal generate suhu lebih tinggi nih dibandingin Wi-Fi. Sinyalnya full bar, settingan rata kanan including adaptive smoothing on. Mode yang gue pilih adalah mode Team Deathmatch third person perspective. Terakhir game optimizing service Samsung alias GOS off. Hasilnya average FPS sekitar 50-an dengan frame drop terendah di 40 FPS ketika sedang battle rame gitu. Untuk suhu nyampe sekitar 45 derajat. Tentunya ketika kalian main di ruangan AC atau pakai Wi-Fi instead of mobile data atau bahkan kecil-kecilin settingan image quality, hasilnya pasti lebih baik. Ini adalah worst case scenario-nya nih yang gue lagi coba, dan menurut gue 778G di A73 ini perform. Di luar game, gue pakai di keseharian no problem sama sekali. Di UI nggak ada stutter berarti suhu juga terjaga di berbagai situasi. Hal lain yang gue notice dari pengalaman gue pakai Galaxy A73 5G seminggu ini adalah ketahanan baterainya yang luar biasa gokil. Dari lepas charger gue bisa dapetin SOT 7,5 jam dengan total uptime 21 jam lebih. Itu 50-50 ya antara mobile data dan Wi-Fi. Padahal nih, udah include gaming, navigasi map, streaming lagu maupun film, sosmedan, lengkap pokoknya. Goks. Ketika habis baterai, smartphone-nya support 25 watt fast charging. Namun sayangnya, chargernya sudah tidak di-include dari dalam box. Menurut gue, 3 hal itu sih yang benar-benar stand out dari A73 ini. Kamera, performa, dan baterai. Soal desain, yang bisa gue bilang ini bahasa desainnya mirip banget ya sama A53 kemarin serta mid-range Samsung yang sebelum-sebelumnya. Paling gue suka warna awesome mint-nya ini. Finishingnya tuh rada-rada mirip S22 Plus sekilas, cuma dengan warna yang lebih unyu aja. Oh ya, materialnya terbuat dari polikarbonat alias plastik ya. Hal-hal lainnya gue coba bahas singkat aja ya. Samsung Galaxy A73 jelas ya udah pakai layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus serta high refresh rate 120Hz yang khas Samsung banget dari kualitas gambar yang dihasilkan. Penggunaan outdoor pun masih aman kecerahannya. Tersematkan di dalam layarnya juga ada fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Galaxy A73 5G dijual resmi di Indonesia dengan komposisi 8GB RAM serta 256GB storage. Nggak dikasih tahu sih UFS berapa, cuma berdasarkan tes sepertinya UFS 2.1. Headphone jack sayangnya nggak ada lagi di sini. Lanjut, speakernya stereo nih dengan sound quality di atas rata-rata. Dengerin deh.
Untuk SIM tray-nya hybrid, support dual SIM atau single SIM plus SD card. Lalu udah support koneksi 5G. Dan terakhir, Galaxy A73 5G udah pakai One UI 4.1 dengan Android 12. Dan seperti di A33 dan A53, Samsung juga kasih jaminan update software hingga 4 generasi dan security update hingga 5 tahun. Kalau ditanya apa sih kekurangannya, menurut gue adalah vibration motor. Yang pertama, sudah tiadanya jack 3,5 mm di Samsung Galaxy A73 5G ini. Dan yang terakhir, tiadanya lensa tele lagi. Alright, Samsung Galaxy A73 5G. Jadi gimana nih, men? Menurut gue ada unik nih, karena dengan harga 7,8, saingan terbesarnya dia menurut gue datang dari iPhone 11 yang sekarang di iBox itu harganya 8 juta. Nggak mendingan iPhone 11 aja, men? Tar dulu Jack, itu kan lo bilang 8 juta itu yang 64 giga. Iya ini sih. kan 256, ya kan? Harga iPhone 11 yang 256 ya nggak 8 juta. Lo cek sendiri aja harganya itu jauh lebih tinggi daripada itu. Oke. Ini berarti ngomongin di luar keengganan orang untuk switch OS ya, dari Android ke iOS maupun sebaliknya ya, di luar itu ya. Ya kayak gue lah. iPhone 11 mungkin jelas punya keunggulan tersendiri khususnya bagi para user iOS ya. Secara dia kan ya namanya juga bekas flagship 2-3 tahun lalu 2 gitu. tahun lah. 2 tahun, 2,5 lah. Nego. Ya kan? Ya contohnya misalnya build quality premium dan soal video. Tapi kalau bicara overall spek mulai dari size internal storage, kualitas foto, better screen, faster charging, dan battery life, gue rasa masih make sense pick A73 ini. Ya intinya sih di tengah persaingan berbagai brand smartphone mid-range di 2022 yang punya satu tema seragam yaitu courting spec, handphone yang satu ini adalah salah satu yang nggak terlalu di courting walaupun datang dengan konsekuensi harga. Alright, sekian aja video terakhir dari K2G sebelum nggak terakhir ya? Iya benar, Iya, benar. terakhir sebelum Lebaran. Iya, habis ini kita mau liburan dulu, break dulu. Gue mau pulang kampungnya tuh dari Bekasi pulang kampung ke Jakarta. Pulang kampung gue begitu. Sebelum berpisah kali ini, kami mau mengucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi nanti abis Lebaran ya guys. Ya udah, as always, tunggu racun kami berikutnya. Bye guys.